Sudah langsung. Siarannya sudah langsung sekarang ya. Begitu mudahnya masa-masa seperti sekarang. Anda mau serasa punya televisi sendiri, Anda mau serasa punya media sendiri untuk berbicara, mau berbicara sendiri, mau berbicara didengarkan orang, semuanya tidak ada masalah. Itulah yang menjadi satu hal yang begitu luar biasa di era digital ini. Ketika kita mau melakukan sesuatu dengan hal-hal yang positif, itu kita bisa lakukan dengan masifnya, gitu ya, dengan mudahnya, dengan kreativitas yang begitu luar biasanya yang sekarang ada dan kita bisa dapatkan. Ya. Nah, kita kembali lagi sore hari ini kita bersama-sama di setiap hari Kamis di acara Revolusi Mindset, ya, di Revolusi Mindset atau kita sebut sebagai Remind, ya. Ini sudah minggu keempat saya ada di kota Makassar, live dari kota Makassar, ya. Jadi begitu luar biasanya di masa-masa seperti sekarang ini, begitu mudahnya sebuah digital untuk sistem transformasi digital, kemudian media sosial yang begitu luar biasa. Kita bisa mengadakan siaran seolah-olah punya televisi sendiri, menyampaikan apa yang bisa dan mau kita sampaikan, tetapi kita harus tetap mempunyai prinsip bahwa hal-hal yang baik, hal-hal yang punya energi positif itu yang mau kita sampaikan kepada siapapun, sebanyak apapun atau sedikit apapun yang melihat atau yang menonton, itu tidak masalah. Yang penting mereka juga akan tetap melihat. Ketika mereka tidak bisa langsung melihat, mereka semua apa yang menjadi bahasan atau rangkaian apapun perbincangan, energi positif yang ada dan terbagikan sore hari ini bisa sewaktu-waktu sampai nanti anak cucu saya atau anak cucu kita pun bisa melihat jejak digital. Itulah betapa luar biasanya dan berbahayanya jejak digital. Ya, jadi kita bisa melakukan berbagai hal positif, bisa menjadi semakin positif, hal negatif pun sebaliknya juga demikian. Makanya revolusi mindset ini dibuat untuk membagikan energi positif kepada siapapun. Ya, oke, kita sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain, terima kasih yang sudah bergabung. Pasar ke Rumah Surabaya bergabung. Saya tadi dimarahi nih sama Pasar ke Rumah Surabaya karena di kita kalau punya komitmen membuka WA, itu read-nya harus tetap dibuka. Jadi tidak boleh warnanya itu yang biasanya biru-biru sebagai tanda dibuka atau sudah dibaca, tidak boleh di silent. Jadi kita punya komitmen siapapun yang sudah membuka dan membaca WA itu harus dibalas. Nah, saya biasanya selalu menyampaikan seperti itu. Hari ini, karena hari ini tadi cukup sibuk, saya lupa membaca. Saya membaca tetapi lupa membalas. Ya, itu istilahnya di kami, di The Winner atau di Pasar ke Rumah, itu, hoi, jangan baca koran, hei, dibalas, hei. Pasar ke Rumah Surabaya, NG, tadi saya juga digitukan. Hei, dibalas, hei, jangan baca koran. Itu partner kecil saya yang begitu luar biasa. Oke, The Winner Makassar juga sudah bergabung. Oke, Johan juga sudah bergabung. Terima kasih. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sambil menantikan beberapa teman yang mungkin akan segera bergabung. Ya, sahabat-sahabat saya, revolusi mindset ini kita selalu adakan setiap hari Kamis jam 6 sore. Jam 6 WIB atau jam 17 WITA. Ya, jadi selalu ada dan selalu tokoh-tokoh atau yang saya undang itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang seperjuangan. Ya, jadi bukan orang-orang yang sudah
mereka menang, mereka sudah bebas leha-leha seperti itu mereka boleh dan kita boleh mencontoh orang-orang seperti itu, tetapi ada baiknya sesama kita berjuang, selama kita bersama-sama berjuang, kita belajar juga bersama dengan orang-orang yang sedang berjuang, sehingga itu memunculkan satu energi positif, misalnya pantang menyerah. Atau yang seperti hari ini, bagaimana nilai kreativitas yang terus diuji hari demi hari, itu akan kita bahas dan bicarakan sore hari ini. Bahkan di era digital ini, bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan dalam bisnis kita di dalam era yang digital ini. Sulit bertemu orang, tetapi kita mudah menyebarkan siaran, kita mudah bisa menjangkau dengan begitu luasnya, itu kita bisa melakukan banyak hal, ya. Jadi kita akan jadi kita akan sesaat lagi kita juga akan bergabung, ya. Semua sudah mulai berhadiran. Woi, Mas Benny, wow, itu seorang kreatif. Itu kreatifnya sudah mulai langit dan bumi itu. Ini cocok sekali hari ini ada Pak Benny. Wow, luar biasa, ya. Jadi begitu luar biasanya. Suatu saat nanti Pak Benny, ya, kita akan sama-sama juga di era digital ini bagaimana sebuah seni dekoratif yang nyata, ini spesialisasinya ukir, kemudian begitu luar biasanya, secara otodidak bisa menggambar 3D dan lain sebagainya. Kapan-kapan kita akan mendengarkan, ya, kita akan bicara, ya. Oke, tamu saya juga sudah hadir. Kita setelah ini akan mengundang, tetapi seperti biasa di dalam acara ini kita akan memulainya dengan slogannya seperti apa? Semangat, semangat, semangat. Wah, kalau sudah ngomong begitu, membara ini, ya. Semangat sekali untuk kita mau ngobrol-ngobrol, ya. Tamu saya sudah hadir, ya. Ini kita lihat sepasang suami istri yang begitu luar biasanya. Sangat jarang kita bisa menemukan sepasang suami istri yang begitu koneknya, terus kemudian begitu serasinya selaras dalam membangun kreativitas, terutama saat-saat ini. Dan boleh dikatakan, Remind ini juga adalah bisa hadir dan ada, itu karena inisiatif atau terpacu dengan mereka berdua, ya. Oke, siapa mereka? Kita akan mengundang mereka. Oke. Ya, oke. Oke, kita akan lihat siapa. 2, 1,5, 1/4, dan inilah Eden Design, Yosi dan Ellen. Wah. Wow, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Wow, luar biasa. Selamat sore, ini Bapak dan Ibu muda yang begitu kreatif. Wah. Sore kok. Ya, selamat sore, Yosi dan Ellen. Wah, senang sekali saya bisa bertemu, ya kan? Karena salah satu inspirator dari acara Remind ini, ya, saya buat acara Remind ini setelah Anda berdua undang saya di Eden Design loh waktu lalu. Jadi ini mereka berdua inilah, ya, para sahabat Reminders. Anda kalau mau tahu siapa inspirator dari Remind, nah inilah mereka berdua. Jadi di masa-masa bincang teman. Bincang teman. Oh iya. Waktu lalu itu ya, bincang teman ya. Oke, sahabat Reminder, ini Yosi dan Ellen dari Eden Design. Remind-nya Kosanto. Ya. Oh ya. Oke, silakan Anda berdua memperkenalkan diri, memperkenalkan company Anda di sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita namanya namanya Reminders. Oke, silakan. Yosi, Ellen. Ayo, dari kamu dulu. No.
Ya, basically kita dari Eden Design. Oke. Nah, saya sama Ellen sudah bangun ini 17 tahun. Um, apa yang perlu diceritain lagi ya, Bu? Kita bergerak di bidang wedding dekorasi. 2 bulan yang lalu kita bergerak di sambal sama ayam goreng ungkep. Tapi sekarang syukurnya sudah 2 bulan ini kita back in track, kembali pergi ke fitrahnya, pergi ke apa yang kita memang menjadi apa ya, menjadi talenta, menjadi passion, menjadi apa yang kita selama ini dipercaya, yaitu menjadi wedding consultant, wedding dekorator, event stylist, event director, ya semacam gitulah, Bu. Gitu. Kalau kemarin kita sambil buka jalan melalui sambal dan ayam, itu kita sambil konsultasi online. Sekarang kita bisa kerja juga, jadi kerja di lapangan lagi. Ya syukurnya mulai bulan Juni kok beberapa klien sudah mengajukan pilihannya. Jadi mau milih yang mana ini? Apakah mau milih? Kalau kemarin-kemarin kan pending semua. Ya Betul. itu pun masih syukur loh kok. Jadi bukan batal tapi pending. Ya kan? Wow. Ada teman-teman yang juga batal. Nah, kita bersyukur kita dikasih berkat sama Tuhan, dikasih kemurahan, kliennya pending. Oke lah, kita bantu dengan solusi-solusi. Ya, ya. Oke. Nah, satu hal yang saya lihat dari Anda berdua nih ya, yang saya bandingkan dengan yang lain-lain, pada saat apapun semua orang sedang tiarap gitu ya, mereka lagi berharap-harap event dan lain sebagainya, Anda tidak diam. Bahkan tadi Anda sampaikan Anda sampai di sambal dan di ayam itu tadi. Dan kemudian ada banyak sekali program digital yang Anda sampaikan melalui Instagram itu dengan bermacam-macam. Itu idenya gimana, Yosi, Ellen? Itu ini supaya apa? Supaya Anda, energi positif Anda yang Anda pantang menyerah. Ini kan orang kalau taunya orang dekorasi, itu kan orang harus datang ngeliat gitu kan. Ini kan sesuatu hal yang tidak mudah ketika Anda menentukan bagaimana itu diwujudkan dalam media sosial atau dalam bentuk digital yang seperti ini. Inilah yang kita tolong dibantu ceritakan bagaimana Anda bisa proses untuk menuju ke sana seperti itu, supaya punya ide-ide, bahkan ada sampai apa itu, ada dos-dos itu ya, di dalamnya apa itu sampai wow. Itu. Silakan. Basically kita syukurnya kita sudah mengerti akan siapa kita, siapa itu Eden, siapa itu Yosia Ellen. Kita terus kita ini value-value-nya apa, visi-visinya apa. Yaitu adalah visinya adalah make people happy. Jadi bikin orang lain people happy. Iya, jadi dari situ waktu pandemi awal kita mulai, waktu itu memang wedding kan benar-benar tidak ada. Tapi terus waktu itu kita kembali lagi pergi ke core-nya itu. Jadi kita bertanya, terus tujuan kita ada di sini kan untuk bikin orang seneng, bikin orang lain happy. Kalau misalnya nggak bisa bikin orang lain happy dengan cara wedding, ya kita bikin orang lain happy dengan cara yang lain kan gitu. Nah, dengan cara bikin bincang teman, menginspirasi, dengan cara bikin sambal, dengan cara bikin ayam. Jadi, itu bikin sambal bukannya bikin orang nangis karena kepedesan. Tapi habis gitu kekenyangan, happy. Oh iya masuk. Ya, gitu. Lanjut. Dan itu saya sama Ellen kita tekankan semua pergi ke tim. Jadi tim Eden itu kita ada di sini tujuannya adalah untuk bikin orang lain happy, ya kan? Jadi dengan tujuan itulah banyak sebetulnya waktu itu WhatsApp lu kok, wah sekarang jadi jualan ayam, jadi jualan sambal. Saya selalu jawabannya tapi tujuannya tetap sama. Tujuannya adalah bikin orang lain happy. Caranya mungkin yang berbeda gitu. Iya, betul.
Kalau kalau kemarin itu pokoknya kita sudah berprinsip dan kita ngajak satu tim semuanya waktu awal Oke. kita dirumahkan ya Toko. Waktu di Ya, event terakhir tanggal 21 22 Maret. Terus kita betul. setelah itu kita harusnya masih masuk bersihin gudang, tapi terus keluar surat edaran kan sore. Ya, Jadi pagi itu kita terakhir event. Ya syukurnya itu oke. event yang besar dalam satu hari ada 3 event. Jadi Oke. selesai satu hari 3 event, besoknya satu event pagi, dan besoknya itu hari Minggu. Oke. Langsung surat edaran Kapolri kan keluar, nggak boleh. Oke. Nah, Oke. dari situ langsung ngatur rencana. Terus kan hari raya Nyepi ya, kalau nggak salah pas itu ya, tanggal 25. Oke. Jadi kita tanggal Oke. 26 langsung masuk, bersih-bersih gudang, ringkas, dan kita komitmen satu sama lain. Walaupun kita dirumahkan, kita nggak boleh Oke. tumbang. Soalnya kalau kita ini kan Oke. yang jadi dipandang sama manten-mantennya kita, Toko. Kalau Betul, yang betul, dipandang ini motornya aja tumbang, terus gimana yang betul. berharap sama kita? Bukan hanya Oke. manten, tapi orang-orang yang dibawa-bawa kita juga, yang dibawa pemimpinan Yosi, Oke. Ellen, Oke. itu kan semua berharapnya Oke. sama kita juga. Jadi kita Betul. tidak boleh menyerah, karena kita motornya. Oke. Nah, itu semangat Oke. ditularkan sama Yosi melalui anak-anak setiap hari melalui Zoom. Terus selain Oke. itu kita juga menampilkan bahwa kita ini kelihatannya memang di rumah, tapi kita nggak mau diem. Oke. Karena kalau Oke. diem, ya berarti mantennya ikutan kehilangan semangat. Jadi Betul. ya antara kita nge-live, waktu itu nge-live apa yang kita kerjakan sehari-hari. Cerita Oke. gimana kita konsep, itu diceritain. Kalau nggak bisa kerja di lapangan, ya kita kerja di online. Terus habis gitu, Oke. cerita gimana Wow. kita proses mendesain. Nah, habis Oke. gitu ditambahin lagi tiap hari itu brainstorming. Jadi nggak mau berhenti. Terus Wow. mulai kita coba dengan bincang teman dihidupkan lagi. Dulu adanya di YouTube, dengan kita mendatangi mereka. Kalau sekarang kita bikin datangnya di Instagram aja, gitu. Oke. Terus Wow. dari Jadi, bulan silakan dari terus. bulan Ya. Maret itu, karena kita ditaruh rumah, kita mikir ini nggak bisa, kita nggak bisa pesta di luar, nggak bisa pesta normal. Akhirnya keluar Oke. ide, kita ngerembuk itu 1 bulan, tapi kita mikir kalau kita nggak bisa pesta di luar, paling nggak kita bisa bawa pestanya ke rumah tamu. Nah makanya keluar dos itu, Oke. I-Love Wedding Box Keluar itu. ke situ ya. Dan itu salah satu pendapatnya si kecil ya, anakmu ya. Ya. Ya, dia ngomong apa? Dia ngomong apa itu? Itu kamu sempat tulis di apa? If you can party outside, bring the party inside. Wow. Ya, jadi ini begitu luar biasa para sahabat reminders. Jadi saya ambil satu kesimpulan, ada garis merahnya bahwa ketika Anda sebagai seorang pemimpin, ya, Anda menjadi panutan dan menjadi inspirator. Dan Anda yang memegang kendali bahwa saya tidak mau tumbang. Itu yang ada di benak Yosi dan Ellen saat itu, sehingga itu memberikan kekuatan kepada seluruh anak buahnya, bahkan kepada klien-kliennya mereka. Jadi sangat luar biasa, seorang pemimpin atau siapapun Anda yang memimpin, jangan pernah gampang tumbang ya dalam situasi apapun. Karena begitu Anda tumbang, di belakang Anda juga akan menjamin ketumbangannya banyak orang. Tetapi Anda tetap semangat, Anda bangkit seperti yang mereka lakukan. Bahkan anak buahnya orang dekor, orang yang bikin bunga, disuruh bikin sambel ini ya berarti ya. Nah, Kayak gitu ya. Nah, itu begitu luar biasa. Ya, makanya itu. Jadi yang biasanya tenaga luar sekarang begitu ada pandemi tenaga dalamnya dikeluarin. Ya. Gitu. Nah, jadi sama asiknya gini. Prinsipnya waktu bikin I-Love Wedding Box itu kok kan ditutupnya itu ada market dekor. Nah, Yosi ngomong ke anak-anak buat nyemangati semua. Karena kan ada perasaan-perasaan mereka semua tuh sebetulnya yang kerja di bawahnya Eden itu juga punya passion. Walaupun mungkin suaranya keluarnya lewat satu nama Eden Design, tapi tiap pribadi itu punya passion yang sama. Ya, nggak nutup, kita nggak mau ngomong bahwa semuanya tetap bertahan. Ada lah yang tumbang juga ada, tapi sebagai pemimpin harus bisa ngerangkul semuanya toh.
dan Betul. ngerangkul sekaligus ngelem, ya Toko. Jadi Wow, apa yang betul. lepas itu dilem digantikan dengan lem yang kuat, yang lebih Wow. baru dan tetap menyatukan semuanya. Nah, jadi Wow. Yosi kasih semangat sama anak-anak, bilang, Ya. Rek, kalau Wah. kita nggak bisa dekor Sorry, panggung 30. ini sorry, saya putus. Ini Pastor Jimmy Tumbilaka. Ini pastor dari Pohuatu di Gorontalo. Wah, Yosi and Ellen hebat. Wow, luar biasa. Makasih. Terima kasih Pastor sudah bergabung. Tuhan Yesus yang hebat kok. Tuhan Yesus yang hebat, Pastor. Mereka anak-anak muda yang begitu luar biasa. Oke, sambung lagi. Iklannya dari Pastor. Silakan sambung. Jadi kok katanya Yosi ke anak-anak ini yang aku sampai sekarang ingat terus. Nyemangatinya ke anak-anak kan harus dengan pemikiran yang sederhana juga, Toko. Pak, kita sekarang nggak bisa dekor. Terus dibilang gini, Rek, walaupun kita nggak bisa dekor 30 meter, paling nggak kita bisa dekor 30 cm. Wow. Di dalam tutupnya I love wedding box. Wow. Iya ya. Kalau kamu bisa mewujudkan yang 30 cm itu dengan detail dan rapi dan bagus, maka kamu bisa dinyatakan hebat baik untuk dekor besar maupun dekor super miniatur. Wow. Jadi ya. Saya begitu tangkap bahwa Anda berdua begitu tetap di line-nya, ya kan? Dan bagaimana saya melihat bahwa berarti Anda berdua itu menemukan talenta-talenta keahlian di samping yang mereka lainnya biasa lakukan ketika pada masa biasanya. Justru di masa pandemi ini kalian berdua malah menemukan orang-orang Anda itu mempunyai talenta-talenta yang lain sebenarnya gitu ya dalam situasi ini ya. Dan itu nggak mudah. Jadi artinya ini begitu luar biasanya. Ketika seorang pemimpin dia melakukan komitmen untuk tetap bangkit, itu ya ini tadi ada satu nilai-nilai yang mereka temukan. Jadi satu, mereka bisa menemukan talenta-talenta lain, ya. Mereka juga bisa jadi screening juga loh ya, kalau melihat bahwa ada yang mereka tetap bertahan atau ada mereka yang tiba-tiba ya sudah pada saat senang mau bareng, pada saat susah ya sudah susah sendiri-sendiri gitu kan. Kita akhirnya akan menemukan yang Anda sekarang kerja sama Anda itu adalah orang-orang yang punya integritas juga loh itu ya. Berarti betul ya? Wow, luar biasa. Dan kita tidak nyangka juga sih, karena apa ya? Ya Tuhan ngasih kita cara yang luar biasa. Aku baru-baru ini mikirku, ternyata ya Tuhan baik ya. Dulu kita sebelum pandemi kita itu berpikir memang kita selalu mengandalkan Tuhan. Tapi terus kita juga berdoa. Waktu itu aku berdoa supaya Tuhan tolong kasih tim yang kuat, yang baik, yang hebat, dan yang jujur. Dan kasih kita hikmat gimana caranya supaya kita bisa menata tim itu dengan sebaik-baiknya. Nah, waktu itu kita bingung. Karena Eden ini ya terus terang, Eden kan timnya banyak. Tapi kan kita tidak tahu ini mana yang betul-betul bekerja dengan efektif dan efisien. Ya, Toko. Mana yang betul-betul hatinya masih di sini. Kita ngomong semua itu sebetulnya cinta Eden, cinta pekerjaan ini. Tapi untuk menata ulang tim itu kan nggak gampang. Nah waktu itu kita mikir di dalam satu perusahaan kan harus ada yang namanya rolling, ya toh. Untuk ngerolling itu nggak gampang. Misalnya yang biasanya di bagian produksi tiba-tiba disuruh masuk ke belakang komputer, atau yang biasanya di bagian keuangan tiba-tiba disuruh masuk ke gudang. Dengan pandemi ini kok sebetulnya pandemi ini malah jadi apa ya? Jadi opportunity buat kita untuk kita melatih tim-tim itu untuk mereka bisa apa ya? Kita bisa tahu benar-benar apa ya? Potensinya dia, potensi, integritas, ya. Betul. Sama skill-skill lain yang harusnya mereka punya tapi yang kemarin belum ditunjukkan sekarang jadi kelihatan gitu ya. Sama ini bersyukur karena ternyata sama Tuhan dikasih kesempatannya ya saat sekarang ini ngerollingnya kok. Jadi benar-benar diputar sama Tuhan sampai yang ini yang atas di bawah, yang bawah di atas, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri toh. Jadi kan akhirnya dibentuklah satu kekuatan yang bagus dengan wajah yang misalnya wajah lama tapi posisi baru. Nah kayak gitu itu kan
betul, butuh betul. seperti itu. Kita juga, Ya, Yosi, butuh momentum seperti ini. Ya, iya. Kayak itu loh, kok ya. aku jadi ingat film 2012 Oke, ya, ya. yang yang mana di Tibet bisa tiba-tiba ada laut. Nah, itu kan dibalik, Ya, ya toh. betul, Kutub betul. dibalik menjadi kutub ini, ya kayak gitu. Ya, Terus kita oke. sendiri dikasih kesempatan untuk menjajaki satu persatu klien yang mungkin walaupun sudah deal sama Eden tapi belum kenal kita. Kadang-kadang kan ada yang kayak Oke. gitu tuh. Betul, Nah, betul. kita bersyukur kita dikasih kesempatan seperti itu jadi bisa in person sama semuanya. Gitu. Wow. Jadi pembenahan itu dengan konteks pandemi ini itu akhirnya pembenahan ke internal terhadap pegawai juga menjadi pertama saya juga merasakan ya dalam arti nilai efisiensi sama nilai efektivitas itu jadi kelihatan benar kan ya sekarang Ya. ya kan. Jadi banyak hal ternyata yang kita bisa hemat ya kan. Banyak hal yang kita bisa lakukan dan efektifkan gitu ya. Oke. Terus kemudian sama klien otomatis ya kalau lalu ya wedding gitu-gitu ya. Jadi ketemu konsultasi gitu. Tapi kalau sekarang ini ternyata ada intimate-nya gitu ya. Jadi ada hubungan personalnya gitu ya. Kadang kan gini Wow. tuh, kok. Kalau Ya, kliennya Eden itu satu dalam 1 tahun aja kan ada ratusan toko. betul, Jadi betul. nggak semua bisa ketemu sama kita. Kadang-kadang Oke. juga, nah kita kan punya tim sales juga toh. Jadi Ya, ya. timnya itu mereka kan nemui. Nah waktu nemui Oke. mereka ada melihat kliennya, terus mereka merasa oh Bu ini nggak usah ketemuan sama Bu Ellen. Oh ini nggak usah ketemu Oke. sama Pak Yosi. Ya, Saya bisa ya, ya. handle. Tapi Oke. ada apa ya cerita-cerita Plus personal yang kita minusnya. tidak dapat dari mereka. Betul. Padahal dulu Betul. waktu kita bangun Eden, yang menyenangkan itu salah satunya adalah dengar cerita personal ya Yos ya. Jadi kita itu bisa Ya. punya kenangan sama tiap manten itu Si bisa ada pengantin. ceritanya. Gitu. Ya. Nah, dengan Oke. ini kita bisa tiba-tiba aja dari Yosi atau dari aku gitu coba hubungi ke mereka terus ngajak ngobrol Oke. mereka. Menurut kamu gimana? Rencanamu gimana? Jadi dari situ bisa dapat cerita bahwa mereka sama keluarganya punya rencana ini, terus ada kesulitannya apa, jadi bisa lebih akrab. Nah itu menyenangkan. Ya, Gitu. ya. Jadi hubungan relationship-nya itu lebih terjalin dibanding hubungan bisnisnya kan, ya. Dan itu adalah hal yang paling penting ya kalau menurut saya ya. Jadi kita juga demikian ya. The Winner itu ada bahkan kita dengan Ciputra Group gitu itu mulai tahun 2005. Kemudian dengan BCA itu mulai dari tahun 2011 gitu ya sampai sekarang. Ya itulah bukan nilai bisnis yang dibangun, itu tapi nilai relationship. Nggak ketemu nggak selalu harus ngomong bisnis gitu, tapi ketemu adalah bagaimana kita saling berbagi cerita, berbagi situasi sekarang seperti apa kayak gitu. Itu luar biasa ya. Apalagi kalau sebenarnya di wedding itu mereka lebih personal ya, lebih ke keluarga ya. Jadi kita kayak dianggap sudah keluarganya mereka sendiri gitu ya. Wow. Ini kalau nggak orang-orang yang bisa bersyukur, orang-orang yang berkomitmen, akhirnya kalau saya melihat setiap orang yang punya komitmen, setiap orang yang senantiasa bersyukur, dia itu akan menemukan hal-hal yang tidak mungkin ditemukan oleh orang-orang yang terus mengeluh ya. Ini yang begitu luar biasanya. Nah, sekarang yang saya mau tanya, berbagi buat sama teman-teman reminders ya. Begitu banyak macam-macam konten yang Anda bisa lakukan itu gimana caranya mewujudkan, menyampaikan itu semua dan tertata hampir setiap hari ada ya. Saya lihat sangat aktif di media sosial itu gimana supaya teman-teman yang ada di sini baik dia itu ibu rumah tangga ataupun siapapun yang ada di sini mereka juga bisa tahu gimana untuk kita kreativitas kita dalam konteks yang sekarang di digital ini ide-idenya atau apalah untuk dibagikan dari Eden Design kira-kira seperti apa Yosi Ellen? Kalau saya mau jawab awalnya, intinya pertama saya selalu
kalau medsosnya Eden itu basically Ellen yang banyak involve, yang Oke. lebih banyak untuk maintainnya. Oke. Tapi saya selalu ngomong sama Ellen, intinya medsosnya itu adalah kita harus kenal dulu siapa kita, iya kan? Siapa Oke. kita, Betul. dan jangan apa? Kalau misalnya kita nyampaikan di medsos, jangan cuman kemasan aja, tapi benar-benar Oke. genuine dari Oke. kita, benar-benar Iya. nilai-nilainya kita, Oke. apa yang kita percaya, apa yang Wow. kita anut, itu harus kita Oke. tuangkan di sana. Ya, Oke. jadi benar-benar medsosnya Eden misalnya di Instagram, yaitu Ya, nilai-nilainya rasa kita, Karakter, iya. ya, karakternya Dan itu betul. ya karakternya. Dan menurut saya itulah justru kalau misalnya, karena saya percaya di dunia marketing atau sales, apalagi di dunia jasa, di dunia wedding, itu orang itu sebetulnya bukan cari atau beli dekor, bukan beli dekornya, tapi beli orangnya. Dia Oke. dia pakai Eden itu gara-gara dia percaya sama Ellen, percaya sama Dan saya secara personal, secara value, iya kan? Yang oke. mana Betul, betul, value betul. itu kita turunkan pergi ke tim, iya kan? Iya, jadi rasanya Oke. harus tetap sama terus, maksudnya gitu Iya. kok. Nah, dari Oke. situ kalau selanjutnya untuk kreativitas kontennya ya perbanyak lihat-lihat di YouTube, punyanya orang-orang yang bagus. Kalau menurut saya Oke. banyak sih YouTuber ya kan, Ya, yang ya, bisa ya. bisa kita amati, kita bisa Oke. ambil inspirasinya, terus kita bisa Oke. twist sedikit dengan rasanya kita bikin dengan caranya kita, dengan value-nya Oke. kita yang pasti. Kayak Ko Oke. Santo ngomong kapan hari kok. Jadi Ah, sebetulnya tiap hari itu kita mau dapat seminar gratis itu gampang. Iya Ya, toh kok di betul, zaman sekarang. betul. Iya, Iya toh iya. tinggal jam ini mau dengerin siapa, jam ini mau dengerin siapa. Ya, Nah, kita itu ya, masih rajin belajar loh tiap hari. Rajin ya. belajar dan punya Wow. bagiannya sendiri-sendiri. Yosi itu Ya. belajar di bagian apa sistem, di bagian Oke. untuk marketing. Kemudian Oke. aku itu belajar di bagian desain, aku juga belajar di bagian markom, belajar di bagian keuangan, dan itu terus-terusan nggak Oke. mau berhenti. jadi Wow. jadi kita bagi tugas memang. Yosi itu sangat rajin untuk melihat live dan YouTube. Kalau aku ini sangat Ya. rajin mencari ide dari Pinterest, dari Betul. browsing, kayak gitu. Ya. Jadi nggak mau berhenti sampai di situ. Nah dari situ kita tuangkan. Tapi kita harus tetap jadi diri kita sendiri. Nah itu Oke. dijaganya di situ. Oke. Dan aku ini termasuk orang yang idealismenya tinggi kok. Jadi Betul. Betul. untuk layout, untuk desain, untuk warna itu tak perhatikan. Nah, Oke. jadi makanya di dalam Instagram kita jaga untuk itu semua tetap jalan. Tapi Oke. aku belajar dari Yosi juga, ya dia selalu ngomongi aku karena aku orangnya idealisme. Kadang-kadang tuh mau mengeluarkan desain, dipikirnya lama gitu toh kok. Terus Yosi ngomong, wes kan gak usah kesuwen, sing penting keluar. Jadi Setelah lewat ya momennya ya. Kalau Ellen itu remnya, saya ngegasnya kok. Gas. Ya ini tapi luar biasa loh. Kalian, saya sangat jarang ngelihat yang memang benar-benar pasangan yang memang bisa satu ngegas satu ngerem gitu ya. Terus habis gitu yang direm ya seneng, yang ngegas ya seneng. Tapi ketika yang ngegas direm ya seneng, yang ngerem digas ya seneng. Jadi ini nggak gampang. Dan ada berdua bagi tugas dan seperti itu tadi nggak gampang karena saya banyak sekali juga teman itu ketika kerja kita bareng antara suami istri itu sudah policy-nya itu tingkat tinggi. Lebih banyak hati daripada profesional itu agak susah loh. Karena apa? Nanti kan itu menurut saya itu, dan saya merasakan itu bahwa itu memang nggak gampang. Itu tidak gampang. Ya, Ketika gampang, Anda bisa lakukan. Ya belajar Ya. terus kok. Itu kemurahan Betul, Tuhan ya. kita juga ditempa oleh waktu kok. Waktu Betul. dulu awal-awal join kan sama-sama orang desain. Dan Betul. aku juga bukan orang yang gampang, maksudnya Yosi ngomong apa aku gampang nurut gitu enggak Ya. juga loh. Iya. Belajar kapan sebaiknya aku diam dan berpikir, dan Wow. kalau mau maju ke Yosi sebaiknya presentasinya komplit.
biar menang. Oke. Jadi desainnya diakui. Yo, gini semua ukurannya gini, pokoknya caranya gini. Nah, komplit. Akhirnya gitu ya. Jadi menemukan satu cara itu yang itu ya, memang ya itulah luar biasa yang saya tadi sampaikan bahwa nggak gampang itu sangat sangat nggak mudah. Puji Tuhan dan bersyukur kalau kalian berdua itu kekayaan ya. Sekali lagi saya sampaikan itu adalah kekayaan Anda yang paling utama itu ada di situ. Bangunan itu dibuat memang 2 lapis gini. Ya, itu luar biasa. Itu luar biasa ya. Jadi wow, ya. Jadi memang hari-hari yang seperti ini sekarang tahapan seminar-seminar yang gratis itu sudah mulai turun ya toh. Terus sekarang itu seminar-seminar itu mereka mungkin juga capek gratis terus kali ya. Mereka sudah mulai ada berbayar. Saya kemarin sempat ngikutin satu seminar khusus untuk memang branding ya. Itu begitu luar biasanya Pak Subianto, Pak Bi itu yang itu begitu luar biasanya yang mengajar tentang bagaimana branding itu adalah sebuah pengubahan pola pikir. Jadi ini yang kadang-kadang sangat berbeda pada umumnya. Bagaimana menanamkan pola pikir itu kepada orang lain. Nah, itu satu pelajaran yang kemarin itu kita 4 hari, ya kita 4 hari. Usianya 70 tahun bergerak di bidang branding itu sudah 50 tahun. Ingat itu iklan Kopiko, itu ambil saja Kopiko itu ya. Kopinya mana gitu ya, itu sonsinya mana, itu juga itu. Kalau saya sekarang lagi senang dengerin Seth Godin sama Simon Sinek. Itu hobinya Yosi, itu kepemimpinan itu. Itu apa yang dibicarakan di situ? Kalau Simon Sinek terus terang ya syukur juga saya sudah mendengarkan YouTube sama podcastnya dia sudah dari sebelum pandemi dan ada banyak hal yang prinsip-prinsip secara leadership yang bisa jadi pegangan atau menjadi apa ya, menjadi contoh referensi buat saya. Basically dalam memimpin bahwa Eden ini mau ke arah mana dan caranya gimana, iya kan? Yang diajari adalah dia ngomong leadership itu bukan soal pangkat, tapi soal gimana caranya kamu bisa men-taken care of orang-orang yang ada di bawahmu. Jadi ya kalau misalnya mereka orang-orang yang ada di bawahmu itu kamu rawat, kamu jaga secara fisik, secara mental, secara hati maupun secara rohani, maka orang-orang itu akan secara bawah sadar juga mereka akan mengikuti kamu. Jadi banyak leader yang punya pangkat tapi belum tentu bisa taking care. Belum tentu orang-orang yang ngikut dia itu benar-benar nurut sama orang ini. Tapi ada juga leader, pemimpin yang nggak punya pangkat, yang walaupun dia ngomong A, sudah banyak orang yang langsung ikut dia. Nah, di situ itu hanya satu dari banyak pelajaran yang menurut saya yaitu menjadi pelajaran buat saya gimana caranya supaya bisa berempati ke mereka, bukan cuman sekedar ngelihat mereka itu cuman spreadsheet bahwa ini nama absensi nggak masuk, kalau misalnya nggak masuk ya berarti harus dapat SP dan lain sebagainya, cuman spreadsheet aja, cuman angka-angka, padahal di dalamnya itu ada cerita, ada emosi, ada loyalitas dan lain sebagainya yang nggak bisa diceritakan di spreadsheet itu, yaitu yang kita harus bisa ngerti secara empati, yaitu. Nah, jadi Yosi rajin mendengarkan yang kepemimpinan. Kalau aku kan enggak. Nah, aku menunggu rangkuman dari Yosi. Nanti tinggal tak sadur. Langsung ambil intinya ya. Soalnya
panjang videonya, tapi bagus juga. Dia kan cerita, biasanya tadi kamu denger apa yang menarik tak gituin? Apa yang menarik? Terus dia cerita panjang. Nah, itu aku lebih baik daripada aku suruh dengerin videonya. Aku lebih baik langsung dapat intinya ya. Daripada suruh ngeliatin video itu. Wow. Ya basically sih belajar dari situ karena secara kepemimpinan itu sebetulnya kita ini kan nggak ada sekolahnya, Bu. Iya kan? Betul. Leadership nggak ada ke sekolahnya. SMP, SMA, kuliah itu nggak ada ngajarin kepemimpinan, ngajari cuma skill aja. Tapi secara attitude kepemimpinan itu harusnya dipelajari di rumah dan juga lewat agama. Jadi ya syukurnya di situ. Tapi banyak trik-trik yang tips-tips yang baru, yang apa ya, yang bagus lah di YouTube itu. Ya dilihat aja. Kalau yang Seth Godin itu ini barusan aja ngelihat pelajari YouTube-nya. Kalau dia kan marketer hebat. Lah salah satunya adalah dia ngomong marketing itu adalah gimana caranya kita itu change the culture for the better future. Jadi dan itu benar-benar merubah cara pikir saya bahwa selama ini kan marketing itu cuman pokok bikin flyer atau bikin website, bikin Instagram yang bagus, foto angle-nya yang bagus, ya cuman itu aja. Oh ternyata enggak, ternyata marketing itu adalah gimana kamu caranya change the culture, gimana caranya kamu merubah budaya, berani mengubah. Iya. Jadi kita itu berhak juga ternyata merubah, bukan cuma taruh apa namanya ya jadi trending ya toh, biar kita menjadi membuat satu tren. Makanya kita itu rajin dari tahun ke tahun kan bikin tren, wedding trend. Di dunia sebetulnya kan ada wedding trend, tapi kalau kita dari tahun berapa ya, Yos? 2015 atau 2014 ya? Sekitar 2014 atau 2015, Eden itu sudah membuat trennya sendiri untuk panduan buat manten yang mau menikah di tahun itu. Dan kita bela nih kok bikin dekor, nggak ada apa-apa, kita bikin dekor di gudang kita untuk dibuat pemotretan, untuk buat kayak buku panduan untuk manten kalau kamu gitu ya? Iya. Jadi kalau kamu bingung tinggal lihat sini gitu. Wow. Jadi langsung memang diwujudkan gitu ya. Dari trennya ini difoto buat gitu ya. Ya, dan itu direbusnya lama kok. Jadi kita sudah persiapan dari bulan November untuk di dekornya Januari. Jadi Januari launching biasanya. Untungnya syukurnya tahun 2020 ini kita sempat juga walaupun sudah kan belum pandemi itu. Jadi Januari Februari kemarin kita sudah launching tren kita. Rebusnya lama kok. Kayak bikin sop Shanghai, sop sehat. Tapi ya gitu kok, aku bisa ngerebus dekor. Educated customer, wow, ya, terima kasih. Ya, jadi begitu luar biasanya ketika seorang pemimpin mengatakan bukan urusan atasan dan bawahan. Ini yang kita bisa ambil satu kesimpulan, sahabat reminder, bahwa kalau atasan dan bawahan, mereka akan takut dan menurut kepada Anda ketika Anda ada di situ, mungkin. Ya, tetapi ketika Anda tidak ada di situ, mereka ada kemungkinan besar bahkan berlawanan dengan Anda. Nah, itu makanya yang tadi disampaikan di videonya siapa itu tadi lah, itu yang penting itu bahwa sebuah kepemimpinan itu bukan cuma masalah urusan atasan bawahan, tapi hati dengan hati, sehingga Anda bisa mengetahui kenapa orang ini kok malesan gitu ya, ternyata anaknya kesakitan atau istrinya kenapa lah atau ada apa. Nah, itulah yang dibalik dari sebuah leadership yang tidak ada di sekolah dan di apa itu tadi yang disampaikan. Nah, ya, jadi seperti itu ya, luar biasa sekali. Jadi kalau yang sekarang trennya seperti apa ini? Kalau kita ngomong dengan situasi yang seperti sekarang, orang nggak bisa banyak berkumpul, terus kemudian orang dibatasin jaraknya, terus ada
standarisasi protokol yang harus dilakukan. Saya ngelihat ada, malah kemarin sudah ada pengantin Betawi itu kayaknya ya. Jadi udah naik becak, ya cocok lah kalau naik becak, setuju karena apa? Karena sudah langsung udara luar, nggak kena AC. Kalau kena AC kan nggak boleh kan. AC ada COVID ya. Tapi kalau becak kan udara bebas. Tinggal Pak becaknya aja pakai masker. Kalau yang itu, kalau yang Betawi itu sebetulnya itu, jadi kita gini, selama masa pandemi ini kita itu ada hashtag khusus namanya Keep Your Dream Wedding Alive. Jadi kalau dicari hashtag itu memang sengaja kita ciptakan hashtagnya sampai dipakai sama Aspedi juga. Jadi kita kasih semangat buat teman-teman bahwa walaupun keadaan seperti ini, jangan matikan impianmu. Karena kamu tetap berhak untuk bermimpi. Itu harus. Kamu tetap berhak kondisinya apapun. Nah kalau tadi Koko ngomong trennya apa, sekarang ini memang kalau yang kita rasakan bulan Juni kemarin manten masih takut untuk memulai takut. Memang iya yang dipikir sama teman-teman vendor semua yang terjadi itu benar, yaitu yang penting sah dulu. Itu trennya. Yang penting sah dulu dengan akad nikah atau pemberkatan. Tapi mulai bulan Agustus ini ada angin baru. Jadi berkembang. Anginnya itu bukan hanya sah dulu aja, tapi ada tasyakuran. Jadi yang penting sah dan bersyukur dulu, gitu. Sah dan bersyukur dulu toh. Bersyukur itu berarti kan cukup sederhana, nggak usah gede party, tapi cukup dengan yang penting orang-orang terdekat kita yang kita kasihi, ya toh. Nah itu trennya seperti itu kok. Kalau untuk party yang besar, trennya itu yang terjadi adalah sekarang sah dan bersyukur dulu, nanti anniversary baru dirayakan. Itu trennya. Pinter ya. Itu kalau nggak dekoratornya punya pikiran ke sana ini nunggu sampai nggak bisa hari hanya ya habis ditunggu anniversary-nya. Kalian berdua itu orang-orang pantang menyerah memang. Dan jadi, yang tadi ngomong bener naik beca itu kan outdoor. Memang betul. Sekarang ini trennya lebih banyak, lebih mau untuk pesta itu dilaksanakan harus tempat yang ada outdoornya. Karena apa? Sirkulasi udaranya. Tapi kalau di indoor kita bikin supaya ada sirkulasinya. Jadi harus ada pergerakannya. Jadi kalau misalnya manten itu pestanya di indoor, kita bikin sirkulasi dengan pembagian jumlah tamu. Jadi di shift. Shiftnya itu bukan cuma 2 kali loh kalau kita. Ada yang 3 shift kita sampean. Jadi demi supaya manten itu bisa merasa aman, nyaman, dan bahagia. Ya udah ya kita ciptakan pilihan sebanyak-banyaknya, terus dibeberkan semua pilihannya biar mereka yang milih. Gitu. Jadi sudah langsung. Ya, memang benar ya. Jadi di masa-masa seperti sekarang ini, kita para pekerja seni atau pekerja apapun, Anda nggak bisa menjual satu produk langsung ini, nggak bisa. Tapi Anda harus menawarkan bukan produk tapi program. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bukan produk tapi program. Kalau yang tadi seperti yang disampaikan di Eden Design, mereka sudah sadar itu. Ketika mereka berdua menjual dekor, itu akan sangat terbatas sekali dengan orang berbagai alasan. Tetapi kalau yang tadi disampaikan, menjual program, bagaimana ini programnya ini mulai sah dulu ya, bersyukur, baru nanti ditunggu anniversary-nya gitu, itu luar biasa ya. Jadi itu luar biasa. Jadi ya itulah yang dibilang program. Tapi endingnya mereka berdua nggak mungkin akan ketemu cuma sekali. Ketika kalau misalnya yang zaman dulu mereka langsung pesta selesai. Tapi kalau sekarang akad nikah ketemu, tasyakuran ketemu, gitu ya. Jadi terus kemudian ketika anniversary atau ditunda berapa waktu lagi itu ketemu lagi. Nah itu mereka dapat 3 event gitu ya. Itu ada di balik itu ya. Nah ini menyambung dari yang Anda semua berdua buat untuk yang di pesta-pesta yang sekarang. The Winner juga bergabung yang sekarang ini kita kan punya tagline The Winner 4.0 Digital Partner. Nah, salah satu bagian dari Digital Partner itu kami punya satu program peralatan-peralatan yang khusus untuk new normal. Goalnya sama,
yaitu memberikan rasa nyaman, rasa aman untuk mereka datang ke sebuah tempat pesta. Ya, itu mulai dari mereka datang, itu kita punya satu alat gitu ya, yang bisa mendeteksi mereka pakai masker atau enggak dan suhu tubuhnya berapa. Bahkan, bahkan itu bisa dua pilihan. Kalau data undangannya sudah tertentu, itu sudah langsung dimasukkan dengan sistem cloud. Dia itu di undangannya sudah langsung terformulir digital, siapa saja dan mereka mengirimkan foto. Terus kemudian pada saat datang itu sudah langsung. Oke, suhu Anda normal, Anda pakai masker, Anda ini. Gitu, itu langsung terdata. Dan itu cuma sepersekian detik. Itu memberikan rasa nyaman. Nggak ditembaki satu-satu. Saya sering kalau di termogan itu saya pura-pura, Pak, dia, gitu. Dia ditembak, saya bilang gitu, dia, Pak, aku mati Pak, aku bilang gitu. Sampai kadang-kadang satpamnya kaget tak kerjain gitu. Karena setiap orang datang mau ditembak gini lah. Sehari orang itu nembak berapa orang? Ini ada satu alat itu kita sewakan ya si Ellen. Nanti bisa kita bisa anokan. Ya itu satu ketika mereka datang ya. Itu wastafel itu kita semua touchless semua. Jadi wastafelnya itu semua bisa mobile, terus kemudian touchless, airnya, air buangannya, air apanya, sabun dan lain sebagainya itu semua touchless. Kita ada itu. Dan itu kita juga sewakan. Ya nanti mungkin bisa digabungkan. Jadi Anda membuat satu program. Kayak jadi standarisasi kok. Betul. Jadi gini, zaman sekarang bukan keindahan dekorasi kalau saya boleh sampaikan, tetapi keamanan dekorasi. Karena dekoratifnya bagus, tapi jaminan keamanannya. Bahkan yang kemarin di seminar yang saya ikutin, restoran yang nggak enak saat ini bisa mengalahkan restoran yang enak. Dengan apa caranya? Nggak perlu masakannya, tetapi memberikan jaminan keamanan bahwa ini bersih, terbebas dari virus. Itu luar biasa. Ini bisa jadi inspirasi juga buat Anda. Nanti kita bisa kolaborasikan bahwa memberikan rasa nyaman dan aman kepada klien dan undangan yang datang. Itu kita bisa lakukan. Yang kedua, itu kita juga punya alat yang sebelum semua orang itu masuk di dalam satu ruangan, kita jaminkan itu semua tersterilisasi karena itu semua di ozon. Jadi ada 30 menit sebelum mereka masuk. Jadi setelah vendor-vendor kerja gitu ya, misalnya sampai jam 4 gitu ya, jam 5 semua kita ozonizer semua. Ruangan itu langsung di ozonizer semua, cukup 15 menit sampai 30 menit. Setelah itu orang boleh masuk lagi, itu udaranya sudah clear semua, sudah segar semua. Nah, setelah mereka yang pesta indoor yang tadi tak bilang itu kok. Ya, jadi ini khusus untuk indoor. Tapi kalau yang untuk apa tadi, yang untuk sensor pakai masker dan lain sebagainya itu bisa indoor outdoor, ya. Nah, kalau yang itu begitu selesai acara sama Edenku. itu silahkan, sudah saya tahunya Eden winner, nggak usah perlu tahu, mereka nggak perlu tahu. Nanti Jimmy langsung, ini Jimmy ada, Jimmy silahkan itu. Jadi ini Jadi ini yang memang kita punya. Bahkan kita punya orang yang itu sekedar lewat aja, mereka sekedar lewat, mereka tidak terintimidasi ditembak kanan kiri gitu ya. Itu mereka jalan tapi kita bisa dalam satu monitor, itu kita bisa tahu suhu tubuhnya. Itu kita juga ada alat itu. Nah itu nanti bisa kita sinergikan. Nah ini yang akan memberikan program yang Anda tadi 3 kali itu tadi, 3 in 1, itu pakai program 3 in 1 itu ada tadi. Itu sekarang di plus safety-nya juga Anda jaminkan. Itu luar biasa. Jadi soalnya, kita memberikan rasa. Harus ada pilihan toko. Makanya betul. Kita menciptakan banyak pilihan buat manten-manten. Memang ujungnya terserah mereka. Bebas. Mereka sama keluarga nyamannya gimana. Tapi pilihan itu kita yang lebih pengalaman ini yang harus bisa memberikan pilihan untuk mereka bisa menjalankan apa yang mereka impikan, gitu. Betul. Itu luar biasa. Ya. Jadi Anda pegang satu nilai-nilai yang menurut saya
sangat luar biasa ya untuk dekorator, terus kemudian punya nilai-nilai bahwa mereka punya pilihan itu juga sesuatu yang positif ya. Jadi luar biasa karena apa? Ya tadi sangat Anda tahu siapa Anda dan visinya tadi membuat happy orang itu apa tadi? Ya itu dasar yang begitu luar biasa. Wow, ini ternyata kita kurang 6 menit lagi loh kita ngobrol-ngobrol ini. Iya. Saking serunya ya. Oke, Ellen dan Yosi kasih closing statement buat sahabat-sahabat yang ada di sini berkaitan dengan dasar-dasar nilai-nilai yang Anda pegang dalam perusahaan Anda, kemudian apa yang kita bisa berikan sebagai energi positif buat sahabat-sahabat reminders yang sore hari ini menonton. Luar biasa, sore hari ini begitu luar biasa, banyak sekali energi positif yang kita bisa pelajari terutama untuk pemimpin-pemimpin. Oke, silakan, ayo. Kalau aku sederhana, mungkin semua orang udah pernah denger ini kok. Tapi ini yang ada di hatiku dan yang juga Yosi juga selalu ingatkan aku juga dari dulu, dari kita masih 0 sampai kita sudah di titik 17 tahun ini, kita kan nggak pernah berhenti belajar. Jadi ya aku selalu ngajari timku untuk bilang ke mereka, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah kamu merasa puas terus kamu tenang-tenang aja. Karena pada dasarnya dunia itu bergerak, dunia itu berputar. Dan ya kita harus terus lari kalau bisa ngikuti perputarannya. Gitu. Ya. Oke. Dari aku itu aja. Kalau saya sih prinsipnya tetap sama Bu dari dulu. Ya. Prinsipnya adalah tekun. Tekun itu artinya kalau misalnya kalau saya selalu ngomong sama tim, kalau hari ini jualan satenya itu nggak enak, nggak laku, jangan besok jualan soto. Ya kan? Tapi maksudnya bukan ayam sambal itu, bukan. Tapi intinya tekun terhadap who you are, iya kan? Jadi terhadap siapa kamu itu, stick with the plan, tekun itu. Jadi menjadi karena dari tekun itu kan nggak ada semuanya itu diawali selalu dari hal yang kecil. Kalau misalnya kamu bisa dipercaya hal yang kecil, maka kamu akan dipercaya hal yang besar, iya kan? Nah itu sama, tekun dari hal yang kecil, maka kamu akan dipercaya selalu akan lanjut menjadi hal-hal yang besar. Itu sih. Wow. Terutama dalam masa pandemi ini, sekarang mau event-event yang 1.000 orang, 2.000 orang nggak ada. Saya ngomong sama tim. Kamu nabur sekarang, nabur itu dengan tekun. Kalau misalnya kamu nggak nabur sekarang, kamu berharap nanti kamu nuai, itu artinya kamu nyolong sawahnya orang, iya kan? Tapi kalau misalnya kamu nabur sekarang, pasti nanti kamu akan tuai. Apakah kamu tuai minggu depan atau bulan depan, nggak tahu. Soal yang numbuhkan itu soal urusannya Tuhan. Tapi kamu harus nabur sekarang. Gitu sih. Oke, luar biasa hari ini. Pastor bilang lagi, kreativitas yang sehat, nyaman, dan tentram. Iya, jadi hari ini kita belajar bagaimana ngobrol hari ini sama Kosanto. Kita juga dapat, aku dapat ilmu juga kok dari ngobrol ini. Oke. Dapat apa ilmu hari ini? Aku dapat ilmunya adalah bahwa kita itu bisa bikin paketan 3-in-1 tadi. Dengan adanya teknologi dari Kosanto tadi. Oke. Udah, jadi luar biasa ya. Luar biasa. Juga kita dapat ilmunya konsistensi. Ya memang kita sudah berpikir untuk konsistensi, tapi aku melihat konsistensi dari bentuk yang lain dari Kosanto. Jadi terima kasih. Terima kasih. Kita begitu terima kasih hari ini luar biasa Ellen dan Yosi.
Wah, begitu Anda luar biasa semua. Saya sangat terima kasih, sangat luar biasa. Kita sama-sama bisa bertemu malam hari ini. Kita terima kasih sekali dan kita tutup dengan semboyan kita apa? Semangat, 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 semangat. Oke, terima kasih semuanya. Saya Santonio dari The Winner 4.0 Digital Partner. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa.